Salim bin Jindan, Raudatul Wildan dan Wali Songo di Ba'alawikan. Gaya penulisan ulama Ba'alwi dapat dicirikan dengan kebiasaan mereka mengagungkan leluhur mereka dengan luar biasa. Kitab-kitab Ba'alwi awal, seperti Al-Burqah dan Al-Ghuror, penuh dengan puja-puji terhadap leluhur kedua penulisnya. Begitu pula dengan kitab Ba'alwi belakangan seperti kitab Raudatul Wildan karya Syekh Salim bin Jindan, wafat 1969 Masehi. Syekh Salim bin Jindan adalah seorang Ba'alwi kelahiran Surabaya tahun 1906 Masehi. Ia wafat tahun 1969 Masehi, dimakamkan di Condet, Jakarta. Kitabnya yang akan kita bedah adalah satu kitab sabat, riwayat guru beliau. Kitab ini berjudul Raudatul Wildan fi Sabat Ibni Jindan. Kitab ini ditahqiq oleh seorang berkebangsaan Yaman yang bernama Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani. Dalam kitab tersebut, Salim bin Jindan menyajikan sejarah leluhurnya yang ia katakan sebagai para ulama besar yang melebihi makom mujtahid. Menurutnya, sebagian leluhur Ba'alwi telah mencapai makom atau pangkat, Al-Sidqiyah, dan Al-Qutbiyah Al-Kubro. Kedua makom itu tidak dimiliki seseorang, kecuali ia telah mencapai derajat mujtahid, halaman 147. Ia juga mengatakan bahwa makom Al-Sidqiyah lebih tinggi dari makom mujtahid. Makom Al-Sidqiyah telah mendekati makom nubuwah, kenabian, dan makom risalah, kerasulan, tetapi makom kenabian dan kerasulan telah berhenti. Salim bin Jindan ingin mengatakan bahwa jika makom kenabian masih terbuka, maka leluhur Ba'alwi yang telah mencapai derajat Al-Sidqiyah, itu bisa diangkat menjadi seorang nabi. Halaman 148. Salim bin Jindan tidak menyatakan dengan tegas, siapa leluhurnya yang telah mencapai makom seperti itu, sebagaimana untuk proposisi yang sepenting itu, ia tidak menyertakan referensi, dari mana ia mengetahui makom-makom itu. Jikapun pernyataannya tersebut berbasis analisa dari karya-karya leluhurnya, seyogyanya ia dapat menampilkan sebuah karya leluhurnya berupa sebuah kitab tentang fikih yang dengan itu dapat dianalisa bahwa leluhurnya pantas menyandang gelar seorang mujtahid. Ia tidak dapat menunjukkannya, karena memang, leluhurnya mulai Ali Al-Sakron sampai ke Ubaidillah, tidak ada yang mempunyai karya fikih yang representatif dalam dunia Islam, seperti tidak ada ulama yang mencatat mereka sebagai para fuqaha yang memiliki karya. Dalam halaman 153, Salim bin Jindan menyajikan sebuah proposisi. Dan kami mempunyai para leluhur daripada para ahli hadis. Kemudian ia memberi contoh dua nama untuk pernyataannya itu, yaitu yang bernama Ali Kholi Qosam, dan Muhammad Sohib Mirbat. Lagi-lagi, ia tidak menyertakan sumber apapun untuk pernyataannya atau suatu contoh kitab hadis yang ditulis keduanya sebagai bukti bahwa keduanya adalah seorang ahli hadis. Bahkan dalam penelitian saya, Ali Kholi Qosam dan Sohib Mirbat ini adalah sosok ahistoris. Salim bin Jindan pula, masih di halaman yang sama, menyebut bahwa leluhurnya, Ali bin Jadid, mempunyai kitab Al-Arba'in dan kitab Al-Musnad. Padahal sebagaimana telah saya sampaikan, Ali bin Jadid ini bukanlah keluarga Abdurrahman As-Segaf. Ia keluarga Abu Alwi yang silsilahnya dicangkok oleh keluarga Abdurrahman As-Segaf, dan kemudian merekalah yang menyandang nama keluarga Ba'alwi. Kemudian keluarga Ali bin Jadid dikatakan putus keturunannya di abad ke-6. Di halaman 154, Salim bin Jindan menyebutkan, bahwa leluhurnya, Alwi bin Ubaidillah, adalah seorang muhadis. Saya katakan, bagaimana Salim bin Jindan dapat mengetahui bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhadis? Padahal namanya tidak pernah disebutkan ulama abad 5-9 walau hanya sekali. Tidak ada satu kitab pun yang menyebut namanya, apalagi sebagai seorang ahli hadis. Ia adalah nama yang diciptakan hanya untuk kelengkapan administrasi dari nasab Ba'alwi yang tidak lengkap, agar susunan nasab itu menjadi tampak logis. Agar tampak menyejarah,
Salim bin Jindan menyebutkan bahwa Alwi bin Ubaidillah ini berguru kepada sosok sejarah yang bernama Abu Tholib al-Makki, pengarang kitab Kutul Qulub. Pertanyaannya, benarkah Abu Tholib al-Makki mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah? Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala karya Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah disebutkan, Abu Tholib al-Makki mempunyai murid bernama Abdul Aziz al-Azji, volume 16 halaman 537, tidak disebutkan ia mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah. Faqih Muqaddam, disebut Salim bin Jindan, mengaji kitab Sahih Bukhari kepada Ali bin Jadid, dan belajar hadis musalsal serta meriwayatkan hadis darinya. Ia menyebut pula bahwa Faqih Muqaddam mengambil sanad dari bapaknya dan kakeknya dalam ilbas kain tarikat. Kedua pernyataan itu ia sampaikan tanpa referensi sedikitpun. Jika Faqih Muqaddam meriwayatkan hadis, hadisnya apa? Dalam kitab apa? Salim bin Jindan juga mengatakan, bahwa Faqih Muqaddam mengambil tarekat dari Abu Madian melalui murid Abu Madian yang bernama Abdullah al-Maghribi, tetapi para ulama tidak ada yang menyebut nama Abdullah al-Maghribi sebagai murid dari Abu Madian. Al-Yafi, wafat 768 Hijriah, dalam kitabnya, Mir'atul Jinan, menyatakan bahwa murid-murid dari Abu Madian adalah, Abu Muhammad Abdur Rahim al-Qanadi, Abu Abdillah al-Qurashi, Abu Muhammad Abdillah al-Farisi, Abu Muhammad Sholih al-Dakali, Abu Ghanim Salim, Abi Aliwadi, Abu Sabar al-Maknasi, Abu Muhammad Abdul Wahid, Abu al-Rabi al-Mudofari, dan Abi Zaidin Hubatullah, Juz 3, halaman 355, tidak ada nama Abi Abdillah al-Maghribi sebagai murid Abu Madian. Dengan tidak terbuktinya Abi Abdillah al-Maghribi, maka sanad silsilah Faqih Muqaddam kepada Abu Madian terputus. Pentahqiq kitab Salim bin Jindan, Faisal al-Yamani, menyebut bahwa yang dimaksud Abi Abdillah al-Maghribi ini adalah Muhammad bin Ismail Abi Abdillah. Ini lebih aneh, karena dalam kitab Tobaqat al-Sufiyah karya al-Sulami, wafat 412 Hijriah, Abu Abdillah al-Maghribi ini disebut sudah wafat tahun 279 Hijriah, halaman 194. Bagaimana seorang yang sudah wafat di tahun 279 Hijriah, bisa menjadi murid Abu Madian di tahun 768 Hijriah? Di halaman 233, Salim bin Jindan menyebut, bahwa Hadramaut menjadi bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa. Ia menyamakan Tarim Hadramaut yang kedatangan Ahmad bin Isa, dengan Madinah al-Munawwaroh yang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga mengatakan, pembangunan Hadramaut terjadi setelah hijrahnya Ahmad bin Isa. Saya mengatakan, dari mana Salim bin Jindan mengetahui Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, sehingga ia menyamakan Hadramaut seperti Madinah yang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kitab sezamannya? Sebutkan. Jangankan hijrah, Ahmad bin Isa belum pernah berkunjung sekalipun ke Hadramaut. Ramainya hari ini kitab yang menyebut demikian, hanya karena terjebak cipta sejarah kaum Ba'alwi yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan nanti disebut, Indonesia subur dan makmur ini karena barokah kedatangan Ba'alwi, sebelumnya Indonesia itu tanah kering yang tidak ada sungai, setelah Ba'alwi datang tahun 1850 Masehi, lalu muncullah sungai-sungai yang membelah dataran Indonesia, dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dulu dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Ba'alwi, Indonesia baru bisa merdeka. Jangan-jangan nanti akan banyak narasi-narasi dusta demikian, jika hari ini kita tidak waspada. Untuk contoh narasi terakhir, kita sudah mendengar ada cerita bahwa hari proklamasi Indonesia ditentukan oleh seorang Ba'alwi, padahal mereka adalah antek-antek penjajah yang melarang umat Islam memberontak kepada Belanda. Sejarah mencatat itu. Tidak hanya sampai di situ, Salim bin Jindan juga membuat kisah, bahwa Ahmad bin Isa telah mampu membuat kaum Khawarij bertobat, halaman 234. Bagaimana orang yang tidak ada di Hadramaut dapat membuat taubat orang yang ada di Hadramaut? Salim bin Jindan,
di halaman 247 menyebutkan, bahwa Al-Asmat Khan adalah keluarga Baalwi yang menyebarkan Islam di Nusantara. Di kitab ini ia memang hanya menyebutkan keluarga Palembang, para sultan di Mindanao dan di Manila, yang merupakan keluarga Asmat Khan. Tetapi di kitab lainnya, Salim bin Jindan menyebutkannya. Dan tahun 1984, Hamis Kitab Syamsud Dohiroh menyebut, semua Wali Songo adalah Asmat Khan. Semua berita bahwa Wali Songo adalah Baalwi, tidak berdasar data apapun, karena Wali Songo, berdasar dokumen-dokumen tua, adalah keturunan para Sayyid dari jalur Al-Musawi dan Al-Jailani. Tidak ada data apapun yang menjadi referensi Baalwi ketika mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari mereka, selain sabotase kemuliaan masa lalu, sebagaimana mereka lakukan kepada keluarga Ali bin Jadid dan Salim bin Basri. Lalu, ketika Wali Songo diklaim sebagai bagian keluarga mereka dengan tanpa data atau dengan data palsu, kemudian anak keturunannya dianggap musnah dan yang mengaku adalah palsu. Hal demikian sebagaimana Ali bin Jadid dan Salim Basri ini diakui sebagai keluarga mereka, lalu keturunan mereka berdua dianggap inkirot, musnah, tidak berketurunan lagi di abad 6. Jika kita membaca kitab Ibnu Batutah, wafat 779 Hijriah, yang berjudul, Rihlah Ibnu Batutah, Tufatun Nudor fi Goroibil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang mengunjungi Nusantara di abad 14 Masehi, maka masuknya Islam di Nusantara itu 1 abad sebelum masa Baalwi ini mengklaim diri sebagai Baalwi. Maksudnya, sebelum keluarga Abdurrahman Assegaf ini mengklaim bahwa silsilah mereka sama dengan silsilah Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi yang terdapat dalam Al-Suluk karya Al-Janadi, dan sebelum mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka Ibnu Batutah sudah mendapati orang Nusantara ini memeluk Islam. Ibnu Batutah mengkisahkan, bahwa ketika ia memasuki Jawa, maksudnya Nusantara, di abad ke-8 Hijriah, ia mendapati penduduk Nusantara sudah memeluk Islam, ia bertemu dengan Sultan Malik Al-Zahir, Sultan Samudra Pasai Aceh. Ibnu Batutah juga menyebutkan bahwa Sultan dan rakyatnya menganut madhab Syafi'i. Para fuqaha berkumpul bersama Sultan bermuzakarah ilmu, halaman 630. Dari situ kita mengetahui bahwa klaim Baalwi menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah klaim mengada-ada. Nusantara di abad ke-8 sudah memeluk Islam, ketika keluarga Baalwi masih gelap dalam sejarah tidak ada yang menyebutkan sama sekali. Ditambah, klaim mereka, bahwa para Sultan Palembang, Mindanao, Manila, dan Wali Songo, sebagai bagian Baalwi adalah palsu, tidak berdasar sejarah apapun. Siapa yang dapat menunjukkan kepada saya satu data primer yang menyebut bahwa Abdul Malik Baalwi mempunyai anak bernama Abdullah, lalu cucu bernama Jalaluddin, lalu cicit bernama Jamaluddin, lalu canggah bernama Ali Nurul Alam, lalu wareng bernama Abdullah Undatuddin, lalu krepek bernama Sunan Gunung Jati? Tidak ada. Wali Songo disambungkan kepada Baalwi itu baru diciptakan abad 20 Masehi, ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Khulasoh Al-Kafiyah, juz 1 halaman 35, dan dalam kitab Samarotul Aklam, sebelumnya tidak ada. Lalu dicetak dalam Hamis Kitab Syamsud Dohiroh tahun 1984 Masehi. Ada sebuah manuskrip Cirebon yang berangka tahun abad 17 Masehi bernama Negara Kertabumi, yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Baalwi, tetapi kemudian terbukti oleh pakar filolog bahwa manuskrip itu adalah palsu, dan baru ditulis 1960-an, masa yang sama dengan Salim bin Jindan. Bukti juga bahwa catatan silsilah Salim bin Jindan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan adalah ditemukannya manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua, yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan Nabi dari jalur Musa Al-Qadsim dan Al-Jailani, seperti manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi, sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Baalwi ini memang baru ditulis oleh Salim bin Jindan antara tahun-tahun 1930 sampai tahun 1969 Masehi.
Demikian sedikit pembahasan tentang kitab Rawdatul Wildan, karya Salim bin Jindan. Semoga bermanfaat. Penulis, Imaduddin Utsman Al-Bantani.